رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di kajian buku tentang kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ahli surga, min ahli najat, dari kelompok yang selamat di akhirat kelak dan merupakan penduduk surga. Ini adalah pertemuan yang keberapa ini? Kelima, entah keenam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ada banyak poin penting terkait dalil-dalil menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk daripada kelompok yang diselamatkan di akhirat nanti dari api neraka. Ada banyak dalil untuk itu. Saya harap rekan-rekan sudah memiliki paling tidak PDF dari buku yang saya susun tersebut, atau setidaknya PowerPoint yang saya buat ini cukup banyak, ada 55 slide. Atau kalau rekan-rekan yang ingin memiliki buku fisiknya, silakan nanti menghubungi penyelenggara bedah buku ini. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di slide nomor 28, halaman 28. Hadis tentang dihidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis maudhu'. Pada pertemuan yang lalu saya singgung sedikit terkait hadis ini. Berikut ini insya Allah kita akan bahas dari hasil kajian Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam berbagai risalah yang beliau susun dalam menjelaskan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di akhirat kelak. Terkait hadis Ihya al-Abawain, dikenalnya tema hadis ini demikian, Ihya al-Abawain. Huffazul hadis atau para hafidh hadis berbeda pendapat dalam penilaian mereka terhadap hadis Ihya al-Abawain ini. Ada sebagian mereka yang menilainya bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu'.
hadis palsu. Di antara yang menyatakan demikian adalah Al-Hafidh Ad-Daraqutni, Al-Juzaqani, Ibnu Nasir, Al-Hafidh Ibnu Jauzi, Al-Hafidh Ibnu Dihyah. Namun ada pula sebagian hufadzul hadis yang menilai bahwa hadis Ihya al-Abawain tersebut hanya berkualitas dhaif saja. Tidak sampai kepada derajat maudhu'. Seperti pendapat yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibn Shahin, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidh Ibn Asakir, ini ahli hadis terkemuka, Al-Hafidh Ibn Asakir. Kemudian Al-Mu'arrikh, seorang sejarawan terkemuka, yaitu As-Suhaili. Kemudian Al-Qurtubi, Al-Muhibbut Tabari, dan Ibnu Sayyidin Nas. Nah, jadi ada dua pendapat ini. Daripada hufadzul hadis, mereka berselisih pendapat. Untuk mengingatkan bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang masih termasuk kategori hadis. Di mana definisi hadis adalah ma udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah daripada perbuatannya, perkataannya atau ketetapannya. Nah, beda dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu hakikatnya bukan dari Rasulullah. Kita biasa menerjemahkan dengan hadis palsu. Nah, hadis maudhu' adalah hadis yang haram diriwayatkan. Jelas. Karena dia bukan hadis. Bahwa kemudian disebut dengan hadis palsu, ada ungkapan penyebutan hadis. Para ulama kita mengatakan ay ala za'mi man wada'ahu. Artinya menurut orang yang memalsukannya itu sebagai hadis. Adapun hakikatnya dia bukan hadis. Karena bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dua kualitas ini sebenarnya dua kualitas yang jauh berbeda. Jauh berbeda. Hadis dhaif adalah hadis yang dapat diamalkan dalam beberapa perkara dengan beberapa syarat dan ketentuan berlaku di dalamnya tentu. Tetapi hadis maudhu' sama sekali tidak boleh diamalkan, apalagi dijadikan hujjah, dijadikan dalil. Nah, rekan-rekan sekalian, catatan penting yang harus kita pegang teguh dan harus kita pahami bahwa walaupun para ulama huffazul hadis yang kita sebutkan tadi itu, di antara mereka ada yang menilai hadis Ihya al-Abawain sebagai hadis maudhu', namun kemudian mereka yang menilai kualitas maudhu' terhadap hadis ini tidak kemudian mengkafirkan kedua orang tua Rasul. Ini catatan penting di sini. Bukan berarti menilai hadis tersebut sebagai hadis maudhu' lantas mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah min ahlin nar, penduduk neraka. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Mereka hanya menilai kualitas hadis tersebut. Mereka yang mengatakan maudhu' bahwa itu maudhu'. Bukan hendak mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah, sama sekali tidak. Ini catatan penting. Nah, kemudian Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti meneliti hadis Ihya al-Abawain ini. Kemudian beliau memiliki pandangan yang moderat, yang adil terkait derajat atau kualitas hadis Ihya al-Abawain ini. Dalam kesimpulan beliau bahwa hadis Ihya al-Abawain ini adalah hadis dengan kualitas dhaif saja. Tidak sampai pada derajat maudhu'.
Nah, saya terjemahkan dari perkataan beliau di sini. Al-Hafidh As-Suyuti berkata, aku telah meneliti hadis Ihya Al-Abawain ini dari berbagai pangkalnya, usulnya dari berbagai pangkalnya, dan kami mendapati bahwa klaim cacat yang dituduhkan kelompok pertama terhadap hadis ini, semua itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Karena itu kami menguatkan pendapat kelompok yang kedua. Ada banyak hufadzul hadis pada kelompok yang kedua yang menilai hadis Ihya Al-Abawain ini hanya berkualitas dhaif saja. Nah, di pertemuan yang lalu sudah kita bahas poin-poin yang dapat dijadikan landasan dalam menetapkan kedua orang tua Rasulullah min ahli najat. Ada banyak. Salah satunya adalah pendapat dengan dasar pendapat bahwa kedua orang tua Rasul dihidupkan kembali dan kemudian keduanya bersaksi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keduanya hidup kembali kemudian bersyahadat dan kemudian setelah itu wafat lagi, meninggal. Jadi tidak lama dari setelah bersyahadat kemudian wafat kembali. Baik. Hadis dhaif ini saya sengaja saya masukkan dan saya bahas di buku yang kita susun itu terkait bahwa hadis dhaif boleh diamalkan. Nah, hanya saja ada kaidah-kaidah untuk itu atau syarat-syarat dan ketentuan. Di antaranya bahwa hadis dhaif dapat diamalkan dalam kisah-kisah atau at-tarajum atau asyar. Asyar itu siro atau apa namanya biografi, semacam biografi atau perjalanan hidup, termasuk kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Juga dalam fadhailul a'mal, yaitu amalan-amalan yang mengandung keutamaan, boleh disandarkan kepada hadis dhaif. Tidak mengapa kita mengamalkan satu amalan yang memiliki fadilah walaupun hadisnya adalah dhaif. Kemudian dalam nasihat-nasihat al-mawa'idh, an-nasaih, nasihat-nasihat dari misalkan al-hukama itu atau dari hadis dari para sahabat atau bahkan dari Rasulullah sendiri yang kandungannya adalah nasihat, kemudian hadisnya adalah berkualitas dhaif. Tidak mengapa kemudian kita amalkan. Nah, tidak terkait dengan masalah keyakinan dan masalah hukum. Kalau dalam masalah keyakinan tentu tidak boleh dengan hadis dhaif. Bahkan dengan hadis sahih pun nanti ada ketentuan dan syarat. Kalau menyangkut masalah akidah. Termasuk juga dalam masalah hukum. Tidak bisa didasarkan kepada hadis dhaif. Landasannya atau dalilnya. Nah, kemudian yang kedua bahwa hadis dhaif tersebut dapat diamalkan apabila tidak terkait dengan perkara-perkara yang jaiz dan mustahil bagi Allah. Ini tentu ini menyangkut masalah pokok akidah. Juga tidak terkait dengan tafsir Al-Quran dan hukum-hukum seperti halal dan haram. Tidak boleh disandarkan kepada hadis-hadis dhaif. Kemudian yang ketiga, tidak sangat parah dalam kelemahannya. Tidak apa namanya disebutnya syadidud dha'f. Kemudian yang keempat, disyaratkan pula bahwa hadis tersebut masuk dalam asal yang sudah diamalkan. Berupa keumuman sebuah dalil yang sabit atau yang sahih. Atau masuk dalam kaidah umum. Sebagaimana ini diungkapkan oleh Al-Izz
Ibnu Abdissalam dan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Yang dimaksud bahwa ketika kita mengamalkan sebuah hadis dhaif, ada dasar yang menguatkan itu, misalkan dari hadis yang sahih yang lain, atau memiliki kaedah-kaedah umum yang kaedah tersebut di dalamnya ada anjuran untuk mengamalkan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada hadis dhaif yang membicarakan masalah itu. Lalu kemudian kita mengamalkan perkara tersebut, nah itu tidak masalah. Nah, ini yang dimaksud dengan catatan nomor 4 ini. Dan kemudian yang kelima, bahwa ketika mengamalkan hadis dhaif tersebut, tidak dengan dasar keyakinan bahwa itu sebagai hadis yang sabit, yang sahih. Tidak meyakini sebagai dasar yang sahih. Cukup panjang apabila kita bahas terkait kaedah-kaedah dan ketentuan dalam mengamalkan hadis dhaif ini, dan ada banyak pendapat para ulama terkait itu. Bahasan pokoknya kurang lebih ada 5 poin itu terkait kebolehan mengamalkan hadis-hadis dhaif. Lanjut. Para ulama membolehkan meriwayatkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal dan manaqib atau asyar. Manaqib itu ya sama dengan biografi lah, perjalanan hidup atau sirah. Di antara para ulama dan ahli hadis yang memberikan kelonggaran dalam meriwayatkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal dan manaqib tanpa perlu menjelaskan kelemahannya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, kemudian Ibnu Mahdi, kemudian Ahmad ibn Hanbal, kemudian Zakaria Al-Anbari, Abu Zakaria Al-Anbari, kemudian Imam Al-Hakim, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Salah, An-Nawawi, Al-Iraqi, Al-Laqnawi, Al-Harari, Al-Imam Syekh Abdullah Al-Harari, dan banyak para ulama lainnya. Nah, ini bisa dilihat di kajian ilmu hadis. Lanjut, hadis tentang dihidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah adalah hadis dhaif yang boleh diriwayatkan. Al-Hafidz As-Suyuti dalam risalah At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawayir rasuli fil jannah. Imam As-Suyuti, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti menulis banyak risalah, sekitar 5 atau mungkin lebih daripada itu, yang semua risalah ini membahas tentang bahwa kedua orang tua Rasulullah di akhirat nanti adalah penduduk surga. Rekan-rekan bisa melihat dengan judulnya saja, Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan fi anna abawayir rasuli fil jannah. At-ta'zim wal minnah fi anna abawayir rasul fil jannah. Masya Allah. Jadi beliau hendak menegaskan dengan judul ini bahwa kedua orang tua Rasulullah tidak boleh dikafirkan. Na'udzubillah. Mereka yang mengkafirkan itu orang-orang yang terlaknat. Nanti akan kita bahas terkait itu. Bahwa betul-betul mereka dilaknat oleh Allah. Al-Hafidz As-Suyuti berkata, saya telah memfatwakan bahwa hadis yang diriwayatkan bahwa Allah menghidupkan ibunda Nabi untuknya, untuk Rasulullah, bukanlah hadis maudhu' sebagaimana dinyatakan oleh sekelompok para ahli hadis, melainkan termasuk bagian hadis dhaif yang bisa diriwayatkan dalam Fadailul A'mal. Kemudian Al-Hafidz As-Suyuti dalam risalah yang lain juga berisi pembelaan terhadap kedua orang tua Rasulullah. Jadi beliau membuat risalah yang banyak tersebut itu kajiannya berbeda-beda. Walaupun dengan tema yang sama, tujuannya untuk membela kedua orang tua Rasulullah, tapi kajian hadisnya itu di dalam ilmu hadis dan jalur-jalur hadis yang menyangkut Ihya al-Abawain itu sangat detail.
Sangat detail. Salah satu risalah yang beliau tulis adalah dengan judul Al-Maqamat As-Sundusiyah fi anna nisbah fi an-nisbah asy-syarifah al-mustafawiyah. Mengatakan sama juga ini risalah membela kedua orang tua Rasulullah bahwa moyang-moyang Rasulullah ke atas, kakek-kakeknya terus ke atas, mereka semua adalah min ahlin najat. Dari mulai Abdullah, ayahnya Rasulullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai Adnan, sampai Fihr ibn Malik, ibn Kinana, ibn Khuzaimah, ibn Mudrik dan seterusnya sampai Ma'ad ibn Adnan dan seterusnya sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salam ibn Ibrahim. Ke atasnya adalah puncaknya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti akan kita temukan beberapa dalil terkait dalam ayat Al-Quran yang dapat menunjukkan bahwa seluruh moyang-moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian turun-temurun sampai kepada Rasulullah adalah orang-orang ahlun najat. Bahkan beberapa di antaranya sudah kita kutip dalam pertemuan yang lalu. Saya telah memfatwakan, kata Al-Hafidz As-Suyuti, bahwa sudah kita baca tadi, bahwa hadis Ihya al-Nabawain adalah hadis dengan kualitas dhaif saja. Kemudian dalam Al-Maqamat As-Sundusiyah, Al-Hafidz As-Suyuti mengatakan para ulama dan ahli hadis dahulu dan sekarang masih senantiasa meriwayatkan hadis ini dan menganggapnya termasuk keistimewaan dan mukjizat Rasulullah. Mereka memasukkannya dalam wilayah atau bagian manaqib dan di antara kemuliaan Nabi. Itu artinya hadis ini menunjukkan kemuliaan sekaligus mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpendapat bahwa kelemahan sanad dalam hadis ini dapat ditoleransi. Kata Imam As-Suyuti. Terlebih lagi, hadis ini juga dikuatkan dengan beberapa hadis lainnya yang sahih. Beberapa di antaranya sudah kita bahas kemarin dalam pertemuan yang lalu. Lanjut. Terkait redaksi dalam Al-Fiqhul Akbar, karya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, di dalam kitab atau matan risalah Al-Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah, ini sering saya kasih mukaddimah dahulu. Ini ungkapan yang sering dikutip oleh orang-orang yang mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah. Kata mereka, ketetapan itu ada dalam kitab Al-Fiqhul Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini orang-orang Wahabi. Mereka senantiasa mengutip perkataan Imam Abu Hanifah ini yang kata mereka ada dalam Al-Fiqhul Akbar. Walaupun sebenarnya mereka, dan di sini anehnya, mereka itu sebenarnya benci kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan ada orang-orang Wahabi yang menyebut Abu Hanifah dengan Abu Jifah. Na'udzubillah. Jifah itu artinya bangke. Na'udzubillah. Jadi sangat bencinya kepada Imam Abu Hanifah. Ada banyak alasan kata mereka, Imam Abu Hanifah ini oleh mereka disesatkan. Termasuk salah satunya karena Imam Abu Hanifah ini oleh mereka dituduh sebagai ahlur ra'yi. Banyak mempergunakan akal dalam memahami teks-teks syara yang oleh orang-orang Wahabi ya atau orang-orang musyabbiha terdahulu. Artinya dari zaman dahulu sudah ada tuduhan-tuduhan semacam orang-orang Wahabi sekarang. Sudah ada dari zaman dahulu.
Mereka menuduh Imam Abu Hanifah ini adalah orang yang kata mereka mengedepankan akal, mengedepankan rasional. Nah, sehingga kaum musyabbihah yang sampai mengatakan Imam Abu Hanifah itu dengan disebutnya oleh mereka Abu Jifah. Alhamdulillah. Anehnya pada tema ini mereka sering mengutip dari Al-Fiqhul Akbar. Nah, mukaddimah kedua ingin saya sampaikan juga penting. Al-Fiqhul Akbar ini risalah yang sangat bagus. Beberapa guru kita telah membuat tahqiq terhadap risalah Imam Abu Hanifah ini dengan sanadnya yang muttasil sampai kepada Imam Abu Hanifah. Di dalamnya penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Tentu ada banyak poin-poin pokok yang dibahas di dalamnya, menyangkut perkara-perkara atau menyangkut poin-poin yang sangat urgen dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Salah satunya beliau mengatakan di dalam Al-Fiqhul Akbar ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada makhluknya, tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di antara ungkapan beliau mengatakan innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariq annahu la syarikalah. Bahwa Allah esa bukan dari segi hitungan. Allah wahid, mana harfiahnya satu, bukan dari segi bilangan. Karena kalau dari segi bilangan bisa dibagi-bagi menjadi setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Tetapi Allah wahid min tariqi annahu la syarikalah. Bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada keserupaan baginya. Lalu dalam kitab beliau yang lain berjudul Al-Wasiyah, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan waliqa'ullahi li ahlil jannati haqqun bila kaifiyatin wala tashbihin wala jihah. Liqa'ullah artinya ru'yatullah. Melihat Allah bagi penduduk surga adalah perkara hak yang wajib diimani bila kaifiyatin tanpa sifat benda. Artinya tanpa ditetapkan jarak, tanpa ditetapkan arah, wala jihatin, wala tashbihin, tanpa keserupaan, wala jihatin, dan tanpa arah. Penduduk surganya di surga. Adapun Allah tidak dikatakan di dalam surga, juga tidak dikatakan di luar surga. Allah tidak katakan di dalam, juga tidak dikatakan di luar. Allah tidak dikatakan menempel atau terpisah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, itu penegasan Al-Imam Abu Hanifah dalam beberapa risalahnya, termasuk dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Nah, kembali lagi kepada tema kita. Di dalam Al-Fiqhul Akbar ada kalimat tentang kedua orang tua Rasulullah. Yang ini ditegaskan oleh beberapa ulama. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Bahwa beliau mengupas tentang adanya penyimpangan dalam Al-Fiqhul Akbar. Dalam terbitan-terbitan yang beredar di pasaran. Maksudnya di zaman kita sekarang. Ada reduksi. Ada penyimpangan atau perombakan terhadap kitab tersebut. Beliau menegaskan bahwa Imam Abu Hanifah tidak pernah berkeyakinan bahwa kedua orang tua Rasulullah termasuk orang kafir. Redaksi asli dalam Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab manuskrip yang asli ada di perpustakaan Arif Hikmat. Tertulisnya dalam manuskrip tersebut, manuskrip tua, Imam Abu Hanifah dalam risalah Al-Fiqhul Akbar mengatakan
Ma mata 'alal kufri. Ma mata 'alal kufri. Tidaklah keduanya mati di atas kekufuran. Namun kemudian redaksi yang asli yang ada di manuskrip ini oleh beberapa penerbit yang datang belakangan ini direduksi atau dirombak. Entah itu kelalaian atau sengaja, yang jelas terjadi perombakan yang kemudian maknanya berubah total. Lafaz ma yang pertama oleh mereka dihilangkan. Sehingga yang semula ma yang pertama itu adalah linnafi, untuk menafikan, oleh mereka dihapus. Kemudian menjadi berubahlah maknanya mata alal kufri. Semula ma mata alal kufri berubah ketika dihapus ma yang pertama menjadi mata alal kufri. Nah ini eh, apa namanya, tahrif semacam ini itu banyak terjadi di beberapa penerbit, terutama penerbit-penerbit yang di zaman kita sekarang yang memang eh, orientasi utama mereka adalah untuk duniawi, untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan uang. Tidak lagi melakukan tahqiq terhadap, tidak lagi melakukan penelitian yang sangat detail terhadap naskah-naskah yang klasik yang ada di manuskrip-manuskrip tua. Nah, jadi Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari termasuk ulama besar ahli hadis terkemuka. Beliau adalah wakil dari para masyayikh di zaman Khilafah Utsmaniyah Turki. Nah, jadi beliau mengatakan, bahkan menegaskan gitu. Jadi tidak hanya sebatas curiga, tapi menegaskan bahwa apa yang beredar di eh, terbitan beberapa penerbit yang menerbitkan naskah Al-Fiqhul Akbar ini kemudian direduksi. Kata-kata ma mata kafiro ini dihilangkan maknya yang pertama. Mungkin menurut mereka ini mukarrar, ini berulang, ma di sini ada dua, atau mungkin sengaja mereka sengaja menghilangkan. Rekan-rekan harus apa namanya, harus jeli lah gitu. Dan sesungguhnya disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama ini kepada guru. Tidak difahami dengan sendiri atau secara otodidak. Karena ada kemungkinan tahrif-tahrif semacam ini, atau bahkan, dan ini sebenarnya sudah dari dahulu. Sudah dari dahulu. Ini bahkan diceritakan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki. Lalu juga diceritakan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan para ulama lainnya. Jadi dari masa lampau beratus tahun yang lalu, musuh-musuh Islam ini termasuk daripada mereka yang berpaham tasybih dan tajsim, itu sudah banyak melakukan reduksi terhadap karya-karya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman kita sekarang itu yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Tafsir Jalalain ditahrif oleh mereka. Berbagai kitab lainnya ada banyak. Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi Yahya ibn Syaraf. Itu mengalami reduksi termasuk Al-Azkar. Dan berbagai kitab lainnya. Ada banyak kitab-kitab para ulama kita yang oleh mereka ditahrif atau dirombak, dirusak. Tepatnya dirusak. Agar sejalan dengan faham rusak mereka. Kaum musyabbihah itu. Nah, jadi tidak terkecuali dengan matan Al-Fiqhul Akbar ini, ada kemungkinan atau kemungkinan besarnya itu terjadi tahrif di dalam. Nah, dengan demikian, rekan-rekan sekalian, jangan terkecoh dengan orang-orang Wahabi yang sering mengutip perkataan Imam Abu Hanifah dari kitab Al-Fiqhul Akbar untuk
mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah. Hati-hati. Lanjut. Slide-nya tampil ya. Mbak Age, slide-nya tampil ini. Tampil Ustaz. Di halaman 33 sekarang. Betul? Yes, betul Ustaz. Faedah penting dari tulisan Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu. Dalam salah satu karyanya, saya baca supaya lebih detail. Dalam salah satu karya beliau, Al-Imam Abdullah Al-Harari berjudul Bughyatul Talib fi Ma'rifati Ilmi Dinil Wajib menuliskan, Al-Imam Abu Hanifah berkata, kedua orang tua Rasulullah tidak meninggal dalam keadaan kafir. Mata kafiraini. Jadi ada nafinya. Tidak mati dalam keadaan meninggal. Namun ada sebagian orang mengutip pernyataannya ini atau perkataan Imam Abu Hanifah ini dan merombaknya, merubahnya dengan menuliskan mata kafiraini. Jadi ma yang pertama dihilangkan sehingga maknanya berubah. Meninggal, wafat keduanya dalam keadaan kufur. Ini adalah kesalahan yang sangat buruk. Kita tidak mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir. Karena bukan suatu yang tercegah secara syara bahwa keduanya beriman kepada Allah. Artinya tidak ada dalil yang menguatkan secara syara tidak tercegah bahwa keduanya beriman. Secara syara dapat diterima bahwa keduanya beriman kepada Allah di atas aqidatut tauhid. Sebagaimana di zaman itu, di zaman misalkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada sekelompok orang yang di atas aqidatut tauhid. Di atas aqidah tauhid yang merupakan ajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak tercegah bahwa kemungkinan kedua orang Rasulullah juga di atas keyakinan ini. Keduanya hidup dalam keadaan beriman dan tidak pernah menyembah berhala. Tidak ada satu pun riwayat mengatakan bahwa ayah dan ibunda Rasulullah pernah menyembah berhala. Maka jangan kemudian seenaknya mengatakan kafir. Alhamdulillah. Adapun hadis inna abi wa abaka finnar. Syekh Abdullah menuliskan, saya terjemahkan, adalah hadis cacat atau ma'lul. Sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Dalam kitab Sahih Muslim ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ahli hadis. Hadis ini itu hadis yang mengatakan inna abi wa abaka finnar adalah salah satunya. Ada salah satunya. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Bahwa hadis ini tafarrada bihi Muslim. Ada yang diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam Muslim dunal Bukhari. Artinya Imam Bukhari tidak meriwayatkan itu dalam kitab sahihnya. Hadis ini, adapun hadis bahwa Rasulullah berdiam di makam ibundanya, beliau Rasulullah berdiam lama di sana dan kemudian Rasulullah menangis. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Rasulullah, kita melihat engkau berdiam lama di makam ibundamu, ibumu dan engkau menangis. Maka Rasulullah berkata, aku telah meminta izin kepada Allah untuk ziarah kepadanya, maka dia mengizinkanku. Dan aku telah meminta untuk beristighfar baginya, maka Allah melarangku. Hadis ini telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini, lanjutannya pada slide berikutnya, ini memiliki makna takwil dijelaskan oleh para ulama kita. Ini hadis yang kedua tentang bahwa Rasulullah diizinkan untuk ziarah kepada
ibunya, Sayyidah Aminah, tetapi Rasulullah dilarang untuk beristighfar. Nah, para ulama menjelaskan bahwa larangan tersebut supaya tidak diikuti oleh orang-orang atau beberapa sahabat Rasulullah yang notabene ibu dan ayah mereka mati dalam keadaan kufur. Nah, kalau sebatas ziarah saja mendatangi, Rasul diizinkan untuk itu. Tapi kemudian Rasulullah dilarang untuk beristighfar karena dikhawatirkan beberapa sahabat akan melakukan hal yang sama terhadap ayah-ayah mereka. Mereka beristighfar, mohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang tua mereka yang notabene adalah mereka orang-orang kafir, para penyembah berhala. Nah, demikian takwil para ulama kita. Nah, pemahaman hadis ini bukan untuk menetapkan bahwa ibu Rasulullah sebagai seorang yang kafir. Tidak. Tidak ada ungkapan itu. Tidak ada ungkapan tersebut bahwa ibunya Rasulullah kafir. Tidak ada. Nah, dengan demikian, ini adalah bantahan terhadap mereka yang mengambil makna zahir di atas. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ibunda Rasulullah sebagai orang kafir, kata mereka. Na'udzubillah. Dalil bahwa ibu Rasulullah, seorang mukminah, seorang yang beriman, adalah bahwa ketika beliau melahirkan Rasulullah, maka Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, melihat cahaya yang sangat terang benderang yang meneranginya. Sehingga beliau dapat melihat istana di wilayah Syam, yaitu wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon, serta Yordania. Padahal jarak antara Mekah dan Syam sangat jauh. Jadi saat melahirkan atau menjelang melahirkan Rasulullah, Sayyidah Aminah dapat melihat istana-istana yang berada di wilayah Syam. Istana-istana kota Busra, yaitu kota tua di wilayah Syam. Syam itu ya itu tadi wilayah Syria dan sekitarnya. Nah, beliau melihat termasuk melihat tanah Hauran, yaitu wilayah di dekat Yordania. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aminah adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah. Karena tentu beliau tidak akan mendapatkan kemuliaan ini kecuali beliau seorang yang beriman. Kecuali itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang beriman kepada Allah. Itu adalah karamah baginya. Belum lagi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa saat Sayyidah Aminah hendak melahirkan Rasulullah, kemudian hadir bersamanya misalkan beberapa wanita-wanita terkemuka, wanita-wanita yang sangat utama, yaitu diantaranya Sayyidah Maryam, ibunda Sayyidah Isa alaihi salam. Dan itu panjang kisah terkait kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menunjukkan karamah bagi ibunda Rasulullah. Kalau seorang kafir, na'udzubillah, na'udzubillah, tidak akan mendapatkan kemuliaan semacam itu. Lanjut. Imam Muslim setelah menulis kitab Sahih Muslim, saya ingatkan kembali bahwa Imam Muslim ini adalah muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis tentang apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini inna abi wa abaka finnar. Tidak pernah meriwayatkan. Tidak ada riwayat itu dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, Imam Muslim setelah menyusun sahih kitab Sahih ini, beliau memperlihatkannya kepada sebagian hifadzul hadis, artinya untuk dikoreksi oleh mereka. Maka mereka menyetujui seluruh hadis yang terkandung dalam kitab Sahih tersebut, Jami' as-Sahih atau Sahih Muslim tersebut, kecuali 4 buah hadis. Nah, saya kasih bold ini. Kecuali ada 4 hadis yang ini dapat kritikan dari para ulama yang
sekelas dengan Imam Muslim atau bahkan lebih tinggi daripada Imam Muslim sendiri, termasuk gurunya dalam hal ini. Al-Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis inna abi wa abaka finnar. Al-Imam Muslim sendiri mengatakan masalah ini terkait adanya kritikan terhadap 4 hadis dalam Sahih Muslim ini, mengungkapkan itu. Imam Muslim sendiri mengungkapkan adanya kritik tersebut dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim. Hanya saja Imam Muslim tidak menyebutkan hadis-hadis dimaksud. 4 hadis tersebut apa saja. Nah, sementara itu Imam Bukhari menyebutkan ada 2 hadis dalam Sahih Muslim yang dinilai sebagai hadis dhaif. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi diungkapkan di sana bahwa Imam Al-Bukhari menilai setidaknya ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikritik oleh Imam Al-Bukhari, bahkan 2 hadis tersebut dinilai berkualitas dhaif. Lanjut. Kemudian daripada itu, seandainya benar bahwa kedua orang tua Rasulullah termasuk orang-orang Islam atau bukan orang-orang Islam, seandainya orang tua Rasulullah bukan orang yang beriman, maksudnya bukan orang yang beriman, namun demikian jelas bahwa keduanya adalah ahlul fatrah. Nah, pada bagian ini sudah kita bahas, ini di ketetapan nomor 2 atau nomor 1 dalam pertemuan kita yang pertama atau yang kedua lah. Dengan dasar firman Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan di atas keyakinan inilah para ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa kedua orang tua Rasulullah min ahli najat. Di atas keyakinan inilah apa yang diajarkan oleh Imam ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, juga para imam lainnya, para imam terkemuka lainnya dari para imam ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Al-Barzanji mengatakan wa innal imam al-Asy'ari la muthbitun najatahuma bi muhkami tibyani wa hasha lillah yarda janabuhu liwalidayil mukhtari ru'yata nirani. Itu dalam bait syairnya dalam Nazm Al-Barzanji. Innal Imam Al-Asy'ari la muthbitun, sesungguhnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah menetapkan najatahuma, bahwa keduanya, kedua orang tua Rasulullah adalah selamat. Bimuhkami tibyani, dengan penjelasan yang sangat detail dan tegas. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan pertama. Nah, berikut ini adalah beberapa ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa, yang menegaskan bahwa kedua orang tua Rasulullah adalah ahlul jannah, ahlul najat, kelompok yang selamat daripada kelompok yang dimasukkan ke dalam surga. Baik ditegaskan oleh para ulama kita dalam bentuk kitab tersendiri disusun untuk itu, artinya dengan tema itu khusus, atau dalam kitab-kitab pembahasan umum lalu dikutip di dalamnya penjelasan bahwa kedua orang tua Rasul min ahli najat. Ada banyak. Nanti silakan rekan-rekan baca sendiri. Ada banyak sekali. Salah satunya misalkan karya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi, dia juga ulama besar, ahli hadis, hafidh hadis, al-lughawi, pakar bahasa. Beliau yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, Ithaf Sadatul Muttaqin di syarhi Ihya Ulumuddin. Nah, beliau menulis risalah Al-Intisar Liwalidayin Nabi Al-Mukhtar. Masya Allah. Jadi judulnya sudah menenteramkan kita. Menenteramkan kita. Judulnya Al-Intisar Liwalidayin Nabiyil Mukhtar. Pembelaan terhadap kedua orang tua Rasulullah.
dan lain sebagainya. Silakan rekan-rekan baca. Nah, ini di sini di bawah ini ada banyak karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi tidak hanya menyusun satu risalah saja dalam membela kedua orang tua Rasulullah. Seperti misalkan dengan judul Masalikul Hunfa fi Najat Walidajil Mustafa. Kemudian ada lagi ini Nasrul Alamain fi Ihya'il Abawain Syarifain. Kemudian ada lagi karya beliau di slide berikutnya. Banyak, itu lebih dari 5 karya seingat saya. Karya beliau nanti silakan rekan-rekan lihat. Yang jelas bahwa para ulama kita yang membela orang tua Rasulullah adalah orang-orang terkemuka, para huffazul hadis, orang-orang yang tentu keilmuannya sangat jauh dibanding orang-orang Wahabi, termasuk pimpinan mereka Al-Albani yang oleh mereka dinyatakan sebagai ahli hadis. Ya, walaupun sebenarnya bukan ahli hadis, jauh dari derajat ahli hadis. Dia hanya mutamahdis. Mutamahdis itu orang-orang ngaku ahli hadis. Bukan muhaddis tapi mutamahdis. Artinya ahli hadis palsu atau orang yang ngaku ahli hadis atau katakan ahli hadis gadungan. Jauh dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, perbandingannya ma bainas sama'i was sumur. Perbandingannya antara langit dan sumur. Al-Albani itu tidak hafal walaupun 10 hadis. 10 buah hadis dia sendiri mengaku tidak hafal. Dengan sanadnya. Dengan mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Bagaimana mau mendapat derajat muhaddis, apalagi mendapat derajat hafidh hadis? Dari mana? Sangat jauh. Hafidh hadis itu tidak hanya hafal kutubus sittah, bahkan lebih daripada kutubus sittah. Kutubus sittah itu kitab induk standar dalam hadis. Sahih Bukhari saja sudah 4 jilid, Sahih Muslim 4 atau 5 jilid. Sunan Abi Daud pun demikian, Tirmidzi pun demikian, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah itu rata-rata semuanya 4 dan 5 jilid. Itu berapa jilid jadi total keseluruhannya. Jadi kalau 5 jilid setiap judul kitab tersebut kali 5. Tuh, setidaknya berarti 25 atau bahkan lebih daripada 25 jilid. Seorang hafidh hadis itu menghafal kutubus sittah itu seperti mereka menghafal suratul Fatihah bagi kita. Maka sangat jauh orang semacam Al-Albani ini untuk mendapatkan derajat hafidh hadis. Lanjut. Oh, kameranya kurang ke bawah katanya. Saya baru baca ini. Juga ada nih di chat yang ingin dapatkan buku cetak ya. Nanti silakan, ada Bang Fauzi nanti. Ada Bang Fauzi. Masuk kan di Bang Fauzi sekarang nih ikut. Ada yang menangani nanti untuk pengiriman buku fisik. Lanjut. Bagaimana seharusnya kita beradab? Nah, ini sangat panjang ini. Ada beberapa poin saya muat di sini. Saya kutip di sini. Ini poin-poin sangat penting karena ini mendidik akhlak kita. Masih punya waktu berapa kita ini? 4 menit lagi. Ya kita dapat 1 atau 2 mungkin lah. Apa-apa. 1. Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi
Suatu ketika ditanya tentang kedua orang tua Rasulullah. Suatu ketika beliau ditanya tentang seorang yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah masuk neraka. Apa komentarnya atau apa pendapatnya? Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, yang ulama besar ahli tafsir terkemuka, juga ahli bahasa. Beliau mengatakan apa? Orang yang mengatakan demikian adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Beliau mengatakan apa? Beliau mengutip firman Allah, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Lihat dalam Quran suratul Ahzab ayat 57. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah atau memusuhi Allah dan Rasulnya, la'anahumullah. Ini pengulangan ayat begini nih. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu disebut la'anahumullah. Melaknat terhadap mereka oleh Allah fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang hina. Lalu kemudian Abu Bakar Ibn Al-Arabi berkata, dan tidak ada kata-kata buruk yang dapat menyakiti Rasulullah yang jauh lebih menyakitkan baginya daripada mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah di dalam neraka. Nauzubillah, orang yang mengatakan itu orang yang bersiap, sudah siap mendapatkan laknat dari Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari keyakinan rusak semacam itu. 2. Sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah berkata, suatu ketika datang Subayyah, putri Abu Lahab. Abu Lahab ini orang kafir, tapi masih dari keluarga Rasulullah, maksudnya dari segi nasab. Adalah pamannya. Kekufurannya itu tertulis secara tekstual dalam Al-Quran dengan turunnya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, putrinya namanya Subayyah. Seorang mukminah, seorang beriman, putrinya ini. Suatu ketika datang menghadap Rasulullah, ia mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang telah berkata kepadaku, engkau adalah anak dari bahan bakar neraka. Yaitu Abu Lahab. Jadi disakiti dengan kata-kata ini. Maka kemudian Rasulullah berdiri dalam keadaan sangat marah. Beliau berkata, mau apa orang-orang itu menyakitiku dengan jalan menyakiti para kerabat keluargaku. Siapa yang menyakiti kerabatku, maka dia telah menyakitiku. Dan siapa yang menyakitiku, maka dia telah memusuhi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muhibbut Tabari dalam kitab Khairul Uqbah. Rekan-rekan sekalian, coba lihat dalam poin nomor 2 ini. Abu Lahab yang sudah nyata-nyata kekufurannya ditegaskan oleh Al-Quran. Ditegaskan oleh Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua orang Islam tahu kekufurannya. Nah, kemudian putrinya beliau, Subayyah, dicaci atau ya, mungkin orang tidak hendak mencacinya. Tapi kemudian oleh orang-orang di saat itu, di zaman Rasulullah, dikatakan ini adalah putri dari seorang yang menjadi bahan bakar neraka. Itu putri Abu Lahab. Dengan ungkapan kata-kata seperti itu.
Nah, Abu Lahab itu sudah jelas-jelas masuk neraka. Tapi putrinya seorang mukminah, dan ketika dinisbatkan kepada ayahnya dengan ungkapan seperti itu, jelas menyakiti. Jelas menyakitinya. Nah, apalagi kedua orang tua Rasulullah yang tidak ada nasnya, yang tegas mengatakan bahwa keduanya penduduk neraka. Bahwa keduanya adalah jadi bahan bakar neraka. Jelas-jelas kalau itu kemudian dikatakan, disandarkan kepada Rasulullah dengan dikatakan kedua orang tua Rasulullah penduduk neraka. Itu jelas menyakiti Rasulullah. Masya Allah. Ini harusnya orang-orang yang mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah paling tidak punya otak sedikit. Paham tidak? Punya otak dan punya perasaan, punya adab kepada Rasulullah. Punya adab kepada Rasulullah. Ini orang-orang Wahabi sampai turun ke lapangan, di pengajian-pengajian mereka berkuar-kuar mengatakan kedua orang tua Rasulullah masuk neraka. Padahal nasnya pun masih diperselisihkan. Nasnya banyak dikritik oleh para ulama. Kepastian bahwa di dalam neraka itu tidak ada yang menyebutkan. Lantas ini juga tidak menyangkut masalah pokok akidah. Artinya seseorang, orang muslim, kalaupun tidak tahu perihal keadaan kedua orang tua Rasulullah, Allahu a'lam. Itu tidak menjadi masalah bagi akidahnya, bagi keyakinan si muslim ini. Karena itu tidak menyangkut pokok akidah. Jadi orang-orang Wahabi itu seakan nggak punya kerjaan, tidak punya ajaran apapun kecuali emang mau menyakiti Rasulullah dan menyakiti umat Islam. Nauzubillah. Tidak punya adab mereka itu. Tidak punya adab. Ini juga cukup panjang, ada 3, 4 dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita berjumpa kembali. Setidaknya rekan-rekan bisa membaca di slide yang sudah di-share. Kita masih berapa slide lagi? Masih banyak ini. Total keseluruhan ada 55 halaman, baru sekarang di halaman 38. Saya kira pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya kira nantilah insya Allah. Karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan darinya. Silahkan rekan-rekan men-share slide atau bukunya yang dalam bentuk PDF sebanyak-banyaknya sebarkan ke semua rekan, ke semua grup, mohon disebarkan untuk dakwah. Untuk dakwah, mudah-mudahan orang-orang Islam yang mungkin belum paham masalah ini dapat tercerahkan dan dapatkan ilmu seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Kita baca tahlil 3 kali, selawat 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.